Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus terus bekerja mendalami kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2023. Penggeledahan dilakukan seiring perkembangan. Usai melakukan penggeledahan di 2 unit apartemen milik ex-Stafsus Nadiem berinisial JT dan RH, pada 21 Mei lalu, penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus juga menggeledah rumah ex-Stafsus berinisial. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan, bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan. Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Jakarta, CNN Indonesia, Kejaksaan Agung, Kejagung, mengusut kasus dugaan korupsi laptop senilai 9,9 triliun rupiah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, di era Menteri Nadiem Makarim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan kasus itu terjadi pada rentang waktu 2019 hingga 2023. Kasus ini sedang ditangani jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, sejak Selasa 20 Mei. Meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Kemendikbudristek dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2023, ucap Harli pada jumpa pers, Senin 26 Mei. Penyidik menemukan indikasi pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus. Tim teknis diarahkan membuat kajian pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi, TIK, berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan. Harli menyebut ada skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan Chromebook, laptop berbasis sistem Chrome. Padahal, uji coba 1000 Chromebook pada 2019 tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kami tahu bahwa dia berbasis internet, sementara di Indonesia internetnya itu belum semua sama, ucapnya. Anggaran 9,9 triliun rupiah. Harli menyampaikan Kejagung masih terus menghitung kerugian kasus dugaan korupsi laptop di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. Saat ini, Kejagung menaksir kerugian negara 9,9 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri dari 3,58 triliun rupiah dana di satuan pendidikan dan 6,399 triliun rupiah melalui dana alokasi khusus atau DA. Perkembangannya kami akan update karena ini baru ditingkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan, kata Harli. Dalam perjalanannya, penyidik juga menemukan informasi bahwa ada juga satu orang yang juga berkapasitas sebagai stafsus dan ahli teknis, ya, tenaga teknis. Makanya penyidik kan secara cepat karena kita sangat membutuhkan informasi sebanyak mungkin, ya, sehingga dilakukan penggeledahan di daerah Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti elektronik, ya, ada HP, ada laptop, dan semua itu tentu sedang dibaca oleh penyidik. Ini satu orang berarti inisialnya kalau boleh Pak? Di rumah yang digeledah atau apa? Ya, saya menurut kami sepertinya kediaman. Dari substansi 3 status yang sudah digeledah oleh Kejagung ini ada indikasi bapaknya ini atau belum, atau mereka kan karena bapak juga sudah menjelaskan beberapa. Iya, itu semua akan dipelajari, ya. Nanti pihak-pihak mana yang patut untuk dipanggil, diperiksa, pihak-pihak mana yang patut diduga harus bertanggung jawab, semua dalam proses perkembangannya kita ikuti. Bahwa saya sampaikan tadi, mari kita berikan dulu ruang waktu kepada penyidik dan
saksi-saksi yang sudah dipanggil dan sekarang sedang didalami terus sampai satu minggu ini. Mana ada statusnya berarti? Belum. Yang beredar di media sosial soal. Oh, tidak pernah. Ya, benar ya. Dan penggeledahan apakah itu belum ya Pak? Belum. Oh, ada arahan Pak kapan? Kalau ada nanti kita sampaikan. Ya, Pak yang pertama. Ya. Justru di hari besar ini, bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Selama mereka masih berkata la ilaha illallah Muhammadun, dari mulai Sabang sampai Papua, mereka mengusir Belanda. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut mati. Bagi mereka iskariman ampun syahidan. Kalau hidup menjadi orang merdeka. Kalau mati, matinya mati syahid. Siap mati syahid? Saya belum. Kenapa mereka disebut dengan syahid? Karena sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, malaikat sudah mengepakkan sayapnya, menunjukkan tempatnya di surga. Hai Abdul Somad, kau akan masuk surga dekat dengan Ustaz Rahmat Sallallahu. Tengoklah bersihnya hati mereka. Padahal yang ku bilang masuk surga cuma aku berdua, yang lain mengatakan amin. Boleh jadi kau masuk surga bukan karena amal Abdul Somad, kau masuk surga karena doa orang-orang soleh yang ada di bawah. Aku yang tinggi di atas pentas diberikan kursi, di atas kursi pakai meja, gambar dibuatkan, tak ada gambar Pak Wadi, tak ada gambar Habib, tak ada gambar Pak Asisten, tak ada gambar Pak Dandim. Kau yang paling mulia Abdul Somad. Belum tentu semua pesta pasti akan berakhir, semua acara pasti akan selesai. Abdul Somad tegak berdiri di sini sementara, tak mungkin sampai subuh saya tidak. Kalau sudah ditutup panitia, selesai kata protokol, pasti kawan-kawan dari pemuda Pancasila dari 10 PP akan datang membisik, Ustaz turun, acara selesai. Apa yang dibanggakan? Kita akan mati menghadap Allah, tapi pikirkan bagaimana cara kita mati. Apakah mati sebagai pengkhianat pro Belanda? Apakah mati sebagai pengkhianat pro Jepang? Atau kekal abadi sebagai pahlawan yang dikenal